Nah, Anda kembali lagi nih pemirsa. Setelah tadi kita puas nih mengelilingi area-area dari wisata alam Tirosoe. Nah, sekarang saya sudah bersama nih dengan pengelola atau ownernya ya Pak? Iya, betul. Halo, sekali. dengan Bapak siapa Pak? Nama saya Agung Irawan. Bapak Ya, Agung. Iya, gitu ya. biasa dipanggil Agung. Kami berhijrah di sini karena melihat potensi yang ada. Karena Lutara ini kaya dengan potensi alamnya. Iya. Jadi kami memanfaatkan lokasi kami yang ada, karena sebenarnya yang memviralkan ini warga sekitar sini gitu. Ya, saat sekarang saya sudah fokus di Tirosoe. Jadi artinya pekerjaan lain kami sudah dilepas. Okay. Karena di sini kami berupaya untuk mengembangkan dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Okay. Lagian di sini kita senang dengan suasana alamnya kan. Ya, betul selama sekali, Pak. kita di kota macet, iya benar. Ramai, debu polusi di sini kan bisa dikatakan apa? Tenang, hijau. Ya, tenang, Iya. penghijauan go green sekali ya gitu. sekali. Nah, Pak, ini untuk wisata alam ini sendiri sudah mulai dijalankan dari sejak kapan? Dari tahun lalu. Dari tahun lalu. Ya, tahun lalu bulan 6. Dari bulan 6. Iya, bulan Jadi 6. sudah hampir setahun ya, Pak? Hampir setahun. Seperti itu. Nah, Pak, progresnya hampir setahun berjalan Tirosoe ini sendiri bagaimana sih, Pak? Dan alhamdulillah Tirosoe ini alhamdulillah semakin hari kami terus berinovasi, terus berkembang, mengembangkan apalagi bagaimana caranya diminati oleh masyarakat tentunya, karena di sini ya kita lihat nih kebun bagaimana caranya bisa menyulap hingga perkebunan bisa menjadi tempat wisata. Iya, Pak. seperti itu. Oke. Nah, ini Pak, saya banyak nih yang sebenarnya mau saya bahas tentang Tirosoe itu sendiri, tapi saya penasaran nih, kenapa harus namanya Tirosoe, Pak, gitu? Ya, Tirosoe ini memiliki sejarah tersendiri. Jadi dari sejarah Limolang, artinya dari sejarah orang terdahulu di sini kan termasuk tanah adat ya. Oh, tanah adat. Ya, tanah adat. Jadi di sini pernah tinggal seorang tokoh adat. Jadi tokoh adat ini memiliki kucing. Kucing, dan tokoh adat ini tidak memiliki anak. Jadi perlakuan kucing ini dia sayang banget, spesial banget buat keluarga ini. Terus konon menurut cerita dari rakyat yang berkembang itu, kucing ini memiliki tanduk. Jadi malam itu katanya bercahaya. Jadi salah satu apa yang lagi namanya nih Pak, kelebihan dari kucing itu. Kelebihan kucing itu. Ya mungkin tradisi orang dulu ya, orang mungkin ya walau-alam ya. Seperti itu. Jadi dari cerita Opu Desa sendiri, Opu Andi Pasalo, bahwa kalau malam di sini itu tanduk kucing itu bercahaya. Itu cerita rakyat di sini. Seperti itu. Makanya ketika kucing ini mati, dilakukanlah secara adat, seperti layaknya manusia. Ketika mati diadakan upacara, akhirnya melekat ke tempat ini, dan cerita masyarakat bahwa Tirosoe, artinya kan dari bahasa Limolangnya itu Tiro itu melihat, Soe itu kucing, jadi melihat kucing. Ya, akhirnya berkembang melekat sampai sekarang, dan memiliki sejarah di tempat ini, seperti itu. Jadi lokasi ini memang namanya dari awal memang namanya Tirosoe. Iya, ya, Tirosoe. Dulu kami mau memberikan nama lain, cuman saya pikir
kita bisa mengangkat apalagi namanya sejarah gitu kan. Nah padahal kan Tirosue juga ini pastinya kebanyakan orang bertanya-tanya Pak, di mana sih Tirosue itu, di mana pastinya kalau misalkan nama lain seperti kayak Bebunta Highland itu kan ini kan apalagi ini kan daerah Bebunta nih Pak, benar. Atau Luwu Utara, pastinya orang sudah tebak, oh ini Luwu Utara di sini. Dengan Tirosue pastinya dari rasa penasarannya bisa jadi datang sini ya, bisa jadi salah satu promosi tempat ini sendiri ya Pak, bagaimana? Iya benar. Jadi lokasi ini terletak di Dusun Bebunta, Desa Bebunta, Kecamatan Bebunta, Kabupaten Luwu Utara, dan lebih jelasnya lagi berada di ujung lorong Brimob, Batalion D ya, Polda Sulsel terletak sini. Pokoknya ujung situ. Jadi gitu. Kalau pemirsa ingin berkunjung nih dan masih penasaran di mana Tirosue, tadi sudah dijelaskan sama Bapak alamat lengkapnya. Nah, di sini juga bukan hanya tempat wisata, ekowisata, tapi juga ada sejarah dalamnya. Jadi sangat pas ya Pak untuk berkunjung ke sini. Jadi di sini kalau musim durian, musim rambutan, ini bisa jadi salah satu alternatif juga seperti itu. Jadi di sini sudah banyak dikunjungi dari kalangan mahasiswa, mereka dari tahfiz sendiri untuk datang ke sini tadabbur alam, mereka buat pengajian outdoor, buat rapat outdoor, dan beberapa instansi juga sudah datang di sini. Nah Pak, tadi ada nih yang menarik sebelum saya masuk, itu ada wisata halal. Itu mungkin bisa dijelaskan sedikit itu seperti apa sih Pak maknanya? Jadi wisata halal ini, jadi di sini kami punya aturan tersendiri. Dari aturan itu artinya ini kan sebenarnya saya bikin juga ini, saya buat untuk unit usaha tahfiz saya. Oke. Iya, dulu di sini ada tahfiz. Jadi ini unit usaha, dan insya Allah nanti kita akan merekrut anak-anak yatim piatu, duafa, mungkin dari kalangan mualaf juga. Nanti kita bikin pondok, kita berdayakan mereka, terus dari hasilnya ini untuk pembangunan dan membiayai mereka seperti itu. Jadi ada maksud tersendiri atau ada tujuan betul untuk sekali. Tujuan kemanusiaan ya Pak dari Tirosue ini. Jadi di sini kalau mau camp kan di sini ada camp juga. Jadi di sini kami ada aturan sendiri kalau camping camp yang bukan pasangan suami istri, bukan muhrim itu kita pisahkan. Kita tidak izinkan. Oh, tidak izinkan untuk camp di sini. Iya, adapun kalau misalkan mau ini ada pendampingan. Jadi kami di sini sama rekan-rekan dari KPA, misalkan kalau ada camp, tapi rata-rata yang datang camp di sini camp family ceria ya. Karena di sini di apalagi namanya di Tirosue ini kan sudah ada taman bermain anak-anak, jadi orang tua nge-camp, anak-anak yang bermain. Gitu. Iya. Nah, jadi perlu digarisbawahi ya, maksud dari wisata halal ini itu tetap mematuhi aturan-aturan yang sudah diterapkan di agama ya. Betul. Ya, Pak. Nah Pak, saya ingin nih tentang konsepnya. Nah, tadi kan sudah disentul-sentul sedikit nih Pak. Nah ini kan ada tadi kita bilang bisa dikatakan ini lokasinya sebagai family area family ya. Jadi itu konsepnya dari mana sih Pak? Inspirasinya dari mana? Sebenarnya yang kasih viral ini kan remaja-remaja yang tinggal di sekitaran sini, dari mulut ke mulut. Akhirnya kami kembangkanlah apa maksud dan ininya, keinginan mereka seperti itu kan. Seperti pertama kan hanya spot foto di sini, terus kami bikin gazebo, terus makanan makanan ringan. Akhirnya sekarang sudah berkembang. Jadi seperti bagaimana ya? Ya, inspirasinya Pak, ini kan tadi ya, sudah ada kolam renangnya, begitu. Itu terinspirasi dari mana seperti itu? Ya itu yang saya katakan tadi, yang kasih viral ini anak-anak, remaja-remaja. Akhirnya dari mulut ke mulut. Jadi yang datang ini alhamdulillah sudah
pengunjung dari masyarakat Lu Raya sendiri sudah sudah datang dari Manado, dari Kendari, dari Palu, iya. Jadi bukan hanya di Sulawesi. Nah, selain itu di sini juga selain tempat wisata juga nantinya akan menjadi salah satu tempat wisata Islam ya Pak. Betul sekali. Nah, jadi bagi Anda yang penasaran seperti apa sih Tirosoe itu, nah langsung saja nih datang di Kabupaten Utara, tepatnya di Kecamatan Baibunta. Nanti kedepannya Pak akan dipasangkan pelang atau bagaimana? Akan dipasangkan pelang. Jadi akan ada pelang di depan sana, karena ini kan masuk lorong nih. Ya, ini jadi akan jaraknya kurang lebih 700 meter. 700 meter ya Pak. Jadi 700 meter dari Jalan Poros Palopo Masamba gitu. Akhirnya saya Sarimaya dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.